Mereka jijik mencium aroma bawang di tubuhku, tanpa tahu aroma itulah yang menyamarkan bau uang miliaran rupiah di rekeningku. Hari pembalasanku akan segera tiba di atas panggung megah itu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Kalian dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk kita simak. Aroma tumisan bawang merah dan bawang putih menguar kuat memenuhi dapur kecil yang dindingnya mulai mengelupas itu. Di sana, seorang wanita dengan daster batik yang sudah pudar warnanya sedang sibuk berkutat dengan wajan panas. Keringat sebesar biji jagung mengalir dari pelipisnya, membasahi leher hingga punggungnya yang tertutup kain tipis. Namanya Anjani. Tangan Anjani yang terbiasa mengetik ribuan kata di atas papan ketik laptop canggih, kini dengan lincah mengaduk bumbu rendang yang meletup-letup. Hari ini adalah hari istimewa. Kalender di dinding menunjukkan tanggal perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Sejak pagi buta, Anjani sudah pergi ke pasar tradisional, berdesakan dengan ibu-ibu lain demi mendapatkan daging sapi segar kualitas terbaik. Ia ingin memasak menu spesial kesukaan suaminya, damar. Rendang sapi, opor ayam kampung, dan sambal goreng hati yang pedasnya pas. Semua ia kerjakan sendiri tanpa bantuan pembantu rumah tangga. Anjani ingin membuktikan baktinya sebagai istri, meski hatinya seringkali terasa perih oleh sikap dingin sang suami akhir-akhir ini. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Hidangan sudah tertata rapi di atas meja makan kayu yang sederhana. Anjani menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang tergantung dekat wastafel dapur. Wajahnya berminyak, rambutnya digelung asal-asalan dengan jepit rambut plastik, dan tubuhnya memang bau asap masakan. Ia belum sempat mandi karena takut damar keburu pulang dan makanan menjadi dingin. Ia ingin menyambut suaminya dengan senyum hangat dan perut kenyang. Suara deru mesin mobil terdengar berhenti di depan pagar rumah. Jantung Anjani berdegup kencang. Ia buru-buru menyeka keringat di wajahnya dengan ujung lengan daster, lalu berlari kecil membukakan pintu depan. Senyum manis sudah ia siapkan. Namun, senyum itu perlahan kaku saat melihat Damar tidak pulang sendirian. Seorang wanita cantik turun dari kursi penumpang depan mobil Damar. Wanita itu mengenakan gaun pendek berwarna merah menyala yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya tergerai indah, bergelombang seperti iklan sampo di televisi. Wajahnya terpoles riasan tebal namun rapi, dan aroma parfum mahal langsung menusuk hidung Anjani, bertabrakan dengan aroma bumbu dapur yang menempel di tubuhnya. Itu Bella, rekan kerja Damar yang sering diceritakan suaminya sebagai karyawan teladan. Mas Damar, kamu sudah pulang? Kok sama Mbak Bella? Tanya Anjani dengan suara tercekat, mencoba tetap sopan meski hatinya mencelos. Damar menatap istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan rindu atau kasih sayang, melainkan tatapan yang penuh dengan rasa jijik dan merendahkan. Damar bahkan tidak membalas senyum istrinya. Ia melangkah masuk begitu saja melewati Anjani, seolah istrinya adalah patung penyambut tamu yang tidak bernyawa. Bella mengekor di belakangnya, suara hak tinggi sepatunya berbunyi tak-tak-tak di atas lantai keramik rumah yang kusam. Kami harus lembur mengerjakan laporan proyek besar, Anjani. Di kantor listriknya sedang perbaikan, jadi aku putuskan bawa Bella ke sini untuk menyelesaikan pekerjaan, jawab Damar ketus tanpa menoleh. Ia melepaskan jas kerjanya dan melemparnya sembarangan ke sofa ruang tamu. Anjani menutup pintu dengan perlahan, menahan sesak di dada. Tapi Mas, ini kan hari ulang tahun pernikahan kita. Aku sudah masak banyak sekali. Ada rendang kesukaan Mas, ada opor. Belum selesai Anjani bicara, Damar berbalik badan dan menatapnya tajam. Ia mengendus udara di sekitarnya dengan ekspresi mual yang dibuat-buat. Masak? Pantas saja dari tadi bau menyengat sekali. Kamu ini sadar tidak sih, Anjani? Badanmu itu bau bawang. Bau bumbu. Bikin mual saja. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Damar, tajam setajam sembilu. Anjani terdiam, tangannya refleks memegang ujung dasternya. Ia tahu ia belum mandi, tapi ia melakukan semua ini demi Damar. Demi merayakan hari cinta mereka. Bella yang berdiri di samping Damar tertawa kecil. Tawa yang terdengar renyah namun sangat menyakitkan di telinga Anjani. Wanita itu mengibaskan rambutnya yang wangi,
seolah sengaja memamerkan perbedaannya dengan Anjani. Aduh, Mas Damar, sabar ya. Namanya juga ibu rumah tangga, pasti kerjanya di dapur terus. Beda dong sama wanita karir yang harus selalu tampil prima. Sindir Bella dengan nada manja yang dibuat-buat. Matanya meneliti penampilan Anjani dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Lihat deh, kucel banget ya, Mas. Kayak pembantu yang baru selesai ngepel. Damar mengangguk setuju, seolah ucapan Bella adalah kebenaran mutlak. Dengar itu, Anjani, minggir kamu. Jangan dekat-dekat aku atau Bella. Nanti bau bawang di badanmu nempel ke baju mahal kami. Bella ini pakai parfum impor, beda kelas sama bau bumbu dapurmu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Anjani, namun ia menahannya sekuat tenaga agar tidak tumpah. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan wanita asing ini, apalagi di depan suaminya yang sudah berubah menjadi orang asing. Mas, setidaknya hargai masakanku. Aku masak dari pagi. Cukup, bentak Damar. Siapa yang suruh kamu masak? Aku tidak minta. Lagi pula, aku dan Bella mau makan malam di luar. Restoran Italia yang baru buka itu jauh lebih layak daripada makanan berminyak buatanmu. Sudah, kamu di dapur saja sana, jangan keluar-keluar kalau kami sedang kerja nanti. Bikin malu kalau ada tamu lihat istriku kucel begini. Tanpa perasaan, Damar menggandeng tangan Bella dan membawanya kembali keluar menuju mobil. Mereka bahkan belum 5 menit berada di dalam rumah. Damar lebih memilih pergi makan malam dengan wanita lain di hari ulang tahun pernikahannya, meninggalkan istrinya yang sudah bersusah payah seharian. Bella sempat menoleh ke belakang sebelum masuk ke mobil, memberikan senyum kemenangan yang licik kepada Anjani. Maaf ya, Mbak Anjani, Mas Damar butuh suasana yang segar dan wangi untuk refreshing. Dadah. Mobil itu pun melaju pergi, meninggalkan debu dan keheningan yang menyakitkan. Anjani berdiri mematung di ambang pintu. Angin malam menerpa wajahnya yang terasa panas. Ia menutup pintu rumah dan menguncinya rapat-rapat. Langkah kakinya gontai menuju meja makan. Ia menatap hidangan rendang yang masih mengepulkan uap panas, opor ayam yang kuahnya kental kekuningan, dan nasi putih yang pulen. Semuanya terlihat lezat, namun selera makannya sudah hilang tak berbekas. Dengan gerakan lambat, Anjani mulai membereskan piring-piring itu. Ia membungkus lauk-pauk itu ke dalam wadah plastik. Tidak apa-apa, Anjani. Tidak apa-apa, bisiknya pada diri sendiri, mencoba menguatkan hatinya yang retak. Besok pagi bisa dibagikan ke tetangga atau tukang sampah depan komplek. Lebih bermanfaat daripada dimakan oleh manusia yang tidak punya hati. Sambil mencuci peralatan masak yang kotor, air mata Anjani akhirnya menetes. Satu persatu, lalu menjadi aliran deras yang bercampur dengan sabun cuci piring. Ia menangis tanpa suara. Sakit sekali rasanya dihina oleh suami sendiri. Dikatakan bau bawang, dibilang kucel, disamakan dengan pembantu. Padahal, selama ini Anjani tidak pernah menuntut apa-apa dari gaji Damar yang pas-pasan. Ia hidup sederhana, menghemat uang belanja, bahkan jarang membeli baju baru demi agar Damar bisa terlihat gaya di kantornya. Setelah dapur bersih kembali, Anjani duduk di kursi meja makan yang kosong. Ia merogoh saku dasternya dan mengeluarkan ponsel pintarnya. Sebuah notifikasi pesan singkat masuk dari aplikasi perbankan. Layar ponsel itu menyala terang di ruangan yang agak remang. Anjani membuka pesan itu. Seketika, tangisnya berhenti. Bibirnya yang pucat perlahan melengkung membentuk senyuman sinis. Sebuah senyuman yang sangat kontras dengan penampilannya yang sederhana malam itu. Dana masuk, Rp2.150.000,00 dari penerbit Cahaya Pustaka, royalti kuartal 3 novel Cinta Sang Ratu. Rp2.150.000.000. Itu adalah penghasilannya bulan ini saja. Damar, suaminya yang sombong itu, mungkin butuh waktu 20 tahun bekerja tanpa makan dan minum untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Damar menghinanya bau bawang dan kucel, tanpa tahu bahwa wanita, kucel, di hadapannya adalah Ratu Pena, penulis novel misterius yang karyanya selalu menjadi bestseller nasional dan sedang diterjemahkan ke dalam 5 bahasa asing. Bau bawang ini mahal harganya. Mas, gumam Anjani lirih sambil menatap layar ponselnya. Kamu membuang berlian demi memungut kerikil jalanan. Nikmatilah waktumu dengan Bella.
Karena sebentar lagi, kamu akan tahu siapa sebenarnya istri yang kamu hina ini. Anjani meletakkan ponselnya di meja. Rasa lapar mendadak muncul. Ia mengambil piring, menyendok nasi hangat dan rendang buatannya sendiri. Ia makan dengan lahap dalam keheningan rumah yang besar itu. Setiap suapan memberinya kekuatan baru. Malam ini ia boleh menangis, tapi besok, ia akan kembali menjadi ratu. Setelah menyelesaikan makan malamnya yang sepi, Anjani tidak lantas beranjak tidur. Waktu masih menunjukkan pukul 9 malam. Damar pasti belum akan pulang hingga larut malam, sibuk bersenang-senang dengan Bella di restoran mahal itu. Situasi ini justru memberikan kebebasan bagi Anjani. Anjani berjalan menuju kamar tamu yang terletak di sudut paling belakang rumah. Kamar ini selalu terkunci. Kepada Damar, Anjani beralasan bahwa kamar ini gudang tempat ia menyimpan barang-barang peninggalan orang tuanya yang berdebu dan tidak boleh diganggu. Damar yang tidak pernah peduli pada urusan rumah tangga, percaya begitu saja dan tidak pernah sekalipun ingin masuk ke sana. Baginya, itu hanya ruangan penuh rongsokan. Dengan kunci yang selalu ia kalungkan di balik dasternya, Anjani membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, suasana berubah total. Tidak ada debu, tidak ada barang rongsokan. Ruangan itu dingin karena pendingin ruangan yang menyala otomatis dengan pengatur waktu. Wangi aromaterapi lavender yang menenangkan langsung menyambutnya, menggantikan bau bawang yang seharian menemaninya. Lantainya dilapisi karpet bulu tebal yang lembut. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja minimalis berwarna putih glossy yang sangat modern. Di atasnya, bertengger sebuah komputer berspesifikasi tinggi dengan layar lengkung yang lebar, serta sebuah laptop keluaran terbaru yang harganya setara dengan motor sport impian Damar. Di dinding, berjajar rak buku yang dipenuhi novel-novel karyanya yang sudah diterbitkan dengan berbagai sampul edisi spesial. Ada juga beberapa plakat penghargaan literasi bergengsi yang ia terima melalui perwakilan. Ini adalah istana rahasia Anjani. Tempat di mana ibu rumah tangga kucel berubah menjadi Ratu Pena. Anjani menutup pintu dan menguncinya kembali dari dalam. Ia berjalan menuju lemari kecil di sudut ruangan, mengambil jubah mandi sutra yang halus, lalu masuk ke kamar mandi pribadi yang ada di dalam ruangan itu. Ia mandi, membersihkan seluruh aroma masakan yang melekat di tubuhnya. Ia keramas, menyabuni tubuhnya dengan sabun mahal beraroma mawar, lalu mengeringkan rambutnya. Saat keluar dari kamar mandi, Anjani sudah tampak berbeda. Meski tanpa riasan wajah, kulitnya yang bersih dan terawat terlihat bersinar di bawah lampu ruangan kerja yang hangat. Ia mengenakan piyama sutra yang nyaman, lalu duduk di kursi kerjanya yang ergonomis. Jari jemarinya yang lentik menari di atas keyboard, memasukkan kata sandi yang rumit untuk mengakses dunianya. Aplikasi pesan khusus berbunyi. Ada panggilan video masuk. Nama yang tertera di layar adalah Sari, Manager. Anjani merapikan rambutnya sedikit, lalu menekan tombol terima. Wajah Sari, wanita muda yang energik dan sangat setia padanya, muncul di layar. Sari sedang berada di sebuah kafe, terlihat sibuk dengan tumpukan berkas. "Halo, Mbak Anjani. Selamat malam." "Wah, wajah Mbak segar sekali malam ini. Bagaimana perayaan ulang tahun pernikahannya?" tanya Sari dengan antusias. Sari adalah satu-satunya orang, selain pihak penerbit inti, yang tahu identitas asli Ratu Pena. Sari juga yang mengurus semua kontrak, investasi, dan aliran dana Anjani agar tidak tercium oleh siapapun, termasuk Damar. Anjani tersenyum tipis, senyum yang mengandung kepahitan. Gagal total, Sar. Dia pulang bawa wanita lain. Bilangnya rekan kerja, tapi sikapnya lebih dari itu. Dia bahkan tidak mau makan masakanku karena katanya aku bau bawang. Sari melongo, matanya membelalak marah. "Apa? Kurang ajar sekali suami Mbak itu. Dia tidak tahu kalau bau bawang itu yang bayarin cicilan rumah dan mobil yang dia pakai gaya-gayaan? Mbak, serius? Sampai kapan Mbak mau membiarkan dia menginjak-injak harga diri Mbak seperti ini? Mbak itu aset negara lo di dunia literasi." "Sabar, Sar. Ada waktunya," jawab Anjani tenang. "Ngomong-ngomong, lupakan soal Damar. Ada kabar apa dari pertemuan dengan rumah produksi tadi sore?" Wajah Sari langsung berubah cerah kembali. Ia mengangkat sebuah map tebal berwarna biru.
Nah, ini dia berita besarnya. Adrian, produser dari Cakrawala Pictures, sudah menyetujui semua syarat yang kita ajukan. Nilai kontrak adaptasi film, Cinta Sang Ratu, sudah ditandatangani dan dananya sudah ditransfer 50% ke rekening investasi Mbak. Dan coba tebak, Pak Adrian ingin bicara langsung dengan Mbak malam ini. Dia memaksa. Adrian? Anjani mengernyitkan dahi. Ia tahu nama itu. Adrian Kusuma, produser muda bertangan dingin yang film-filmnya selalu meledak di pasaran. Pria itu dikenal perfeksionis, cerdas, dan sangat menghargai karya seni. Namun, Anjani selama ini selalu menolak berkomunikasi langsung demi menjaga kerahasiaan identitasnya. Bukankah aku sudah bilang, aku tidak mau muncul? Dia bersikeras, Mbak. Katanya, dia tidak bisa memvisualisasikan adegan puncak di naskah film kalau tidak berdiskusi dengan penulis aslinya. Dia berjanji akan menjaga kerahasiaan. Lagi pula, dia ada di sebelah saya sekarang. Sari memutar laptopnya. Kamera kini menampilkan sosok seorang pria yang sangat tampan. Wajahnya tegas dengan rahang yang kuat, matanya tajam namun teduh, dan ia mengenakan kemeja kasual yang terlihat sangat berkelas. Itu Adrian. Pria itu tersenyum sopan ke arah kamera, sebuah senyuman yang tulus dan penuh hormat. Sangat berbeda dengan cara Damar memandang Anjani tadi sore. Selamat malam, Ratu Pena. Atau boleh saya panggil dengan nama asli? Suara bariton Adrian terdengar berat dan menenangkan. Anjani tertegun sejenak. Ada karisma yang kuat memancar dari pria ini, bahkan hanya melalui layar monitor. Selamat malam, Pak Adrian. Panggil saja Anjani. Anjani, nama yang indah. Seindah tulisan-tulisan Anda, puji Adrian tanpa basa-basi gombal, murni apresiasi. Saya sudah membaca novel Anda berulang kali. Saya kagum bagaimana Anda bisa menggambarkan emosi seorang istri yang terkhianati dengan begitu detail dan menyayat hati. Seolah-olah Anda benar-benar merasakannya. Anjani tercekat. Pria ini peka sekali. Itu hanya imajinasi, Pak Adrian, elak Anjani. Imajinasi yang lahir dari rasa sakit adalah karya seni tertinggi, balas Adrian. Begini, Bu Anjani. Film ini akan menjadi proyek terbesar tahun ini. Saya tidak ingin main-main. Saya ingin Anda terlibat dalam keputusan kreatif. Dan satu lagi, 2 minggu lagi adalah gala premier peluncuran filmnya. Saya ingin mengundang Anda. Saya tidak pernah datang ke acara publik, Pak, tolak Anjani halus. Saya tahu. Tapi apakah Anda akan selamanya bersembunyi di balik nama Pena? Dunia perlu tahu siapa wanita jenius di balik karya ini. Fans Anda jutaan, Bu Anjani. Mereka mencintai karya Anda. Dan Adrian menatap lurus ke mata Anjani lewat layar. Saya rasa, sudah saatnya Anda keluar dari bayang-bayang. Jika ada seseorang yang membuat Anda merasa harus menyembunyikan kilau Anda, maka orang itu tidak pantas ada di hidup Anda. Kata-kata Adrian menohok tepat di jantung Anjani. Seolah produser itu tahu apa yang baru saja dialami Anjani di ruang tamu tadi. Damar menyuruhnya sembunyi di dapur karena malu. Damar menyuruhnya tidak keluar karena kucel. Damar mematikan cahayanya. Saya jamin keamanan dan privasi Anda sampai detik Anda siap naik ke panggung. Lanjut Adrian meyakinkan. Jadikan panggung itu momen pembuktian diri Anda. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri Anda sendiri. Anjani terdiam cukup lama. Ia memikirkan penghinaan Damar. Lihat Bella, wangi dan berkelas. Kamu kucel seperti pembantu. Keberanian itu tiba-tiba muncul. Rasa panas di dadanya bukan lagi karena amarah, tapi karena semangat yang membara. Ia lelah menjadi hantu di rumahnya sendiri. Ia lelah menjadi istri yang dianggap tidak berguna hanya karena ia memilih bekerja dari rumah. Ia ingin Damar melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Baiklah, Pak Adrian, ucap Anjani tegas, mengangkat dagunya sedikit. Saya akan datang. Tapi saya punya satu syarat. Apapun itu, jawab Adrian cepat. Saya ingin makeover total. Saya ingin tampil sebagai versi terbaik dari diri saya yang belum pernah dilihat siapapun. Dan saya ingin datang sebagai tamu kehormatan Anda. Adrian tersenyum lebar, senyum kemenangan yang menawan. Itu bukan syarat, Anjani.
Itu adalah kewajiban saya. Tim stylist terbaik saya akan datang ke tempat yang Anda tentukan. Kita akan buat seluruh Indonesia terperangah melihat sosok asli Ratu Pena. Terima kasih. Sampai jumpa 2 minggu lagi, Anjani menutup panggilan video itu. Ia menyandarkan punggungnya di kursi. Jantungnya berdetak kencang, campuran antara gugup dan gembira. Ia menatap pantulan dirinya di layar komputer yang kini gelap. Wajah, kucel, itu perlahan memudar dari pikirannya. Tunggu tanggal mainnya, Damar. Kamu bilang aku memalukan? Nanti, saat aku berdiri di panggung itu, aku pastikan kamu akan menjadi orang yang paling menyesal di dunia karena telah menyanyiakan aku, desis Anjani. Di luar kamar rahasia itu, terdengar suara pintu depan terbuka kasar. Suara tawa Bella dan suara mabuk Damar terdengar menggema. Mereka sudah pulang. Anjani tidak peduli lagi. Ia mematikan komputer, mematikan lampu ruang kerja, dan keluar dengan langkah yang jauh lebih ringan. Ia kembali mengenakan daster lamanya, kembali menjadi Anjani si istri bau bawang, untuk sementara waktu. Sandiwara ini akan segera berakhir, dan babak baru kehidupannya akan segera dimulai. Malam itu, Anjani tidur memunggungi Damar yang mendengkur keras dengan bau alkohol yang menyengat. Anjani tersenyum dalam tidurnya, memimpikan lampu sorot panggung dan tatapan kekaguman dari ribuan orang, termasuk Adrian. 3 hari berlalu sejak kejadian di dapur malam itu. Suasana rumah terasa asing, seperti ada dinding kaca tebal yang memisahkan Anjani dan Damar meskipun mereka berada di ruangan yang sama. Anjani tetap menjalankan tugasnya sebagai istri dengan sempurna. Ia memasak, mencuci, dan membersihkan rumah, namun ia tidak lagi banyak bicara. Ia menarik diri, menyimpan suaranya untuk hal yang lebih besar. Sore itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah menahan beban air yang siap tumpah kapan saja. Anjani sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika pintu depan terbuka lebar dengan kasar. Damar masuk dengan langkah tegap dan wajah berseri-seri, sangat kontras dengan cuaca di luar. Ia bersiul-siul kecil, sebuah nada kemenangan yang jarang sekali terdengar dari bibirnya belakangan ini. Di tangannya, ia menggenggam sebuah amplop besar berwarna emas yang terlihat sangat mewah. Anjani, lihat apa yang aku bawa. Seru Damar dengan suara lantang, tidak peduli istrinya sedang sibuk dengan tumpukan baju setrikaan. Anjani meletakkan kemeja yang sedang dilipatnya dan menoleh. Ada apa, Mas? Tumben pulang cepat dan terlihat senang sekali. Damar melempar amplop emas itu ke atas meja kopi di depan sofa. Amplop itu mendarat dengan bunyi pluk yang berat, menandakan isinya bukan kertas sembarangan. Damar menghempaskan tubuhnya ke sofa, melonggarkan dasinya dengan gaya sombong. Kamu tahu film yang sedang ramai dibicarakan orang satu Indonesia? Film Cinta Sang Ratu, yang diadaptasi dari novel bestseller itu? Tanya Damar dengan mata berbinar. Jantung Anjani berdesir. Tentu saja ia tahu. Ia yang menulis setiap kata dalam novel itu. Ia yang menyetujui naskah skenarionya minggu lalu via panggilan video rahasia. Namun, wajahnya tetap datar, memasang topeng kepolosan yang sempurna. Oh, yang posternya ada di mana-mana itu ya, Mas? Kenapa memangnya? Perusahaanku, tempat aku bekerja sebagai manajer, ternyata menjadi salah satu sponsor pendukung untuk acara peluncuran filmnya. Dan karena kinerjaku dinilai bagus bulan ini, bos besar memberikan satu undangan eksklusif untukku hadir di acara gala premier lusa nanti. Damar menepuk amplop itu dengan bangga. Bayangkan, Anjani. Gala premier. Itu artinya aku akan satu ruangan dengan artis-artis papan atas, sutradara terkenal, produser kaya, dan orang-orang penting lainnya. Ini kesempatan emas buat aku membangun koneksi. Siapa tahu setelah ini karirku makin melesat, dan aku bisa pindah ke perusahaan yang lebih bona fide. Anjani menatap amplop itu. Ia tahu persis jenis undangan itu. Itu adalah undangan kategori C, jatah untuk sponsor kecil yang tempat duduknya berada di barisan tengah agak ke belakang. Bukan kursi VVIP di barisan depan yang disediakan untuk tamu kehormatan. Namun, melihat Damar begitu bangga dengan remah-remah yang ia berikan tanpa sadar, Anjani merasa geli sekaligus miris. Wah, selamat ya, Mas. Hebat sekali kamu bisa dapat undangan itu, puji Anjani dengan nada datar. Berarti kita bisa pergi berdua?
Aku sudah lama tidak nonton bioskop, apalagi acara semewah ini. Tawa Damar meledak seketika. Tawa yang meremehkan, keras dan menyakitkan telinga. Ia menatap Anjani seolah istrinya baru saja menceritakan lelucon paling konyol sedunia. Kita? Berdua? Damar mengusap air mata di sudut matanya, karena terlalu banyak tertawa. Anjani, kamu ini sadar diri sedikit dong. Coba kamu ngaca. Lihat penampilanmu. Damar menunjuk daster Anjani yang warnanya sudah pudar dan rambutnya yang digelung asal dengan karet gelang. Ini acara red carpet, Anjani. Karpet merah. Orang-orang datang pakai gaun jutaan rupiah, jas desainer, wangi parfum impor. Kalau aku bawa kamu, mau ditaruh di mana mukaku? Nanti orang kira aku bawa pembantu yang ketinggalan di pasar. Hati Anjani mencelos, nyeri itu datang lagi. Meski ia sudah tahu tabiat suaminya, tetap saja mendengar penghinaan itu secara langsung rasanya seperti disayat sembilu. Tapi aku kan istrimu, Mas. Aku bisa berdandan. Aku punya tabungan sedikit untuk sewa baju yang layak. Tidak bisa, potong Damar cepat. Uang tabunganmu itu simpan saja buat belanja sayur. Jangan buang-buang duit buat hal yang tidak pantas. Lagi pula, aku sudah memutuskan akan mengajak siapa. Damar mengambil ponselnya, memperlihatkan foto Bella yang sedang mencoba gaun malam berwarna biru tua yang sangat seksi di sebuah butik. Aku akan mengajak Bella. Dia representatif. Dia cantik, luwes, wangi, dan nyambung kalau diajak ngobrol sama orang-orang penting. Dia bisa bantu aku melobi klien. Kalau kamu, paling cuma bisa ngobrolin harga cabai atau resep opor. Anjani menunduk, menyembunyikan senyum sinis yang mulai terbit di bibirnya. Damar lebih memilih membawa selingkuhannya ke acara yang sebenarnya adalah pesta untuk merayakan karya istrinya sendiri. Ironi yang sangat kental. Jadi, Mas lebih memilih pergi sama wanita lain di depan umum daripada sama istri sah? Tanya Anjani lirih, memancing reaksi Damar. Damar mendengus kesal. Jangan mulai drama deh. Ini demi karirku, demi masa depan kita juga. Kalau aku sukses, kamu juga yang enak, kan? Makanya, kamu di rumah saja. Nonton dari TV atau Instagram. Jangan bikin malu aku dengan memaksakan diri ikut. Lagi pula, tiketnya cuma berlaku untuk 2 orang. Aku dan pasangan. Dan untuk acara bergengsi begini, pasangan yang tepat buatku ya Bella, bukan kamu. Damar bangkit dari sofa, merapikan kemejanya yang sedikit kusut. Ia mengambil kembali amplop emas itu dan mengelusnya seperti barang keramat. Ingat ya, lusa malam jangan telepon-telepon atau tanya kapan pulang. Acaranya pasti sampai larut malam. Ada after party juga. Kamu tidur saja duluan. Anjani mengangkat wajahnya, menatap punggung suaminya yang berjalan menuju kamar mandi. Kali ini, tidak ada air mata. Matanya kering dan tajam. Baik, Mas. Silakan pergi dengan Bella, ucap Anjani pelan, namun suaranya tegas. Aku tidak akan mengganggumu. Aku juga ada urusan lain malam itu. Damar berhenti sejenak, menoleh sekilas tanpa minat. Urusan apa? Arisan ibu-ibu komplek? Ya terserahlah. Asal jangan bikin malu. Lalu ia menghilang di balik pintu kamar mandi, diiringi suara gemericik air. Sepeninggal Damar, Anjani kembali menatap tumpukan baju di depannya. Ia mengambil ponsel dari saku dasternya. Ada pesan masuk dari Sari. Sari, Mbak, gaun rancangan desainer Paris sudah mendarat di Jakarta. Tim stylist sudah siap. Pak Adrian juga sudah konfirmasi penjemputan dengan limusin nomor plat B1 Ratu. Kita siap guncang panggung lusa nanti. Anjani membalas pesan itu dengan cepat. Anjani, siapkan semuanya, Sar. Pastikan kursi untuk sponsor dari perusahaan Damar ditaruh di barisan G. Aku ingin dia melihat jelas dari belakang saat aku naik ke panggung. Anjani meletakkan ponselnya. Ia membayangkan wajah Damar nanti. Suaminya itu merasa memegang tiket emas menuju kesuksesan. Padahal ia sedang memegang tiket menuju kehancurannya sendiri. Mas, kamu bangga sekali diundang ke pestaku, tapi kamu lupa menghormati tuan rumahnya. Gumam Anjani. Ia kembali melipat baju dengan perasaan yang jauh lebih ringan.
Dendam memang hidangan yang paling nikmat disantap saat dingin. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak pagi buta, rumah Damar sudah gaduh. Bukan karena aktivitas memasak Anjani, melainkan karena kehebohan Damar dan Bella. Wanita pelakor itu dengan tidak tahu malunya datang ke rumah mereka sejak pagi dengan alasan ingin bersiap-siap bersama agar tidak terlambat. Bella menguasai kamar tidur utama. Meja rias Anjani yang biasanya hanya berisi pelembab wajah murah dan bedak bayi, kini penuh dengan peralatan makeup mahal milik Bella. Kuas-kuas bertebaran, botol hairspray, catokan rambut, hingga berbagai macam perhiasan imitasi yang berkilauan memenuhi setiap inci meja. Anjani hanya diam, menyingkir ke dapur. Ia membuatkan kopi untuk Damar, seperti kebiasaan paginya. Saat ia membawa nampan berisi kopi ke ruang tengah, ia melihat Damar sedang berdiri di depan cermin besar, mematut diri dengan setelan jas hitam yang baru dibelinya, menggunakan kartu kredit yang tagihannya seringkali dibayar oleh Anjani secara diam-diam. Duh, dasi ini miring terus sih, gerutu Damar, mencoba menyimpulkan dasi kupu-kupunya dengan kikuk. Bella keluar dari kamar dengan wajah yang sudah setengah jadi dirias. Ia memakai robe satin tipis milik Anjani yang ia ambil begitu saja dari lemari. "Sini aku benerin, Mas," ucap Bella manja. Ia mendekati Damar, tangannya yang lentik merapikan dasi pria itu dengan gerakan yang sengaja dibuat menggoda. "Nah, gini kan ganteng. Nanti pas kita jalan di red carpet, semua orang pasti ngira kamu itu aktor, Mas." Damar tersenyum lebar, memegang pinggang Bella. "Kamu juga cantik banget, Bel, padahal belum selesai dandan. Nanti kalau sudah pakai gaun itu, pasti istri-istri produser itu kalah semua." Anjani meletakkan kopi di meja dengan sedikit keras, menimbulkan bunyi kelontang yang membuat kedua manusia itu menoleh. "Kopinya, Mas," kata Anjani singkat. Damar menatap Anjani dengan pandangan mencemooh. Kamu masih di sini? Kirain sudah pergi ke pasar. Ngapain liatin kita terus? Iri ya?" Bella tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. "Jangan gitu dong, Mas. Kasihan Mbak Anjani. Dia kan gak pernah ngerasain ribut-ribut mau ke pesta. Paling banter juga ribet mau kondangan tetangga." Anjani menarik napas panjang, menahan emosinya agar tidak meledak sekarang. "Aku mau pamit keluar sebentar, Mas. Ada urusan." "Urusan apa sih? Tumben amat," tanya Damar curiga, tapi sedetik kemudian ia mengibaskan tangan tak peduli. "Ya sudah sana pergi. Bagus deh, rumah jadi sepi. Aku dan Bella bisa fokus siap-siap. Jangan pulang cepet-cepet ya, nanti ganggu mood kita. Kunci cadangan bawa saja. Nanti malam aku pulang agak larut," kata Anjani datar. Ia berbalik, masuk ke kamarnya sebentar untuk mengambil tas jinjing besar yang sudah ia siapkan semalam. Di dalamnya hanya ada kebutuhan dasar, karena semua perlengkapan, perangnya sudah menunggu di tempat lain. Tanpa menoleh lagi ke arah pasangan yang sedang dimabuk kepalsuan itu, Anjani melangkah keluar rumah. Matahari siang terasa terik, namun langkah Anjani terasa mantap. Ia memesan taksi online. Tujuannya bukan pasar, bukan rumah tetangga, melainkan Hotel Grand Royal, hotel bintang 5 paling mewah di pusat kota. Sesampainya di lobi hotel yang megah dengan lantai marmer mengkilap dan lampu kristal raksasa, seorang staf hotel berseragam rapi langsung menyambutnya. "Selamat siang, Ibu Anjani," sapa staf itu dengan ramah dan hormat. Tidak ada tatapan merendahkan meski Anjani masih mengenakan pakaian sederhananya. "Iya, saya Anjani," jawabnya. "Mari, Ibu." Pak Adrian dan tim sudah menunggu di Presidential Suite. Lewat lift khusus sebelah sini. Anjani diantar menuju lift kaca yang membawanya melesat ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka, dan ia langsung disambut oleh Sari yang sudah tampil rapi dengan blazer hitam. Sari merentangkan tangannya lebar-lebar. "Selamat datang, Sang Ratu," seru Sari gembira. "Sudah siap untuk transformasi?" Anjani tersenyum. Kali ini senyum yang lepas dan tulus. "Sangat siap, Sar. Bakar habis daster lamaku kalau perlu." Mereka tertawa. Anjani dibawa masuk ke dalam suite yang luasnya 3 kali lipat rumah Damar. Di sana, tim stylist profesional yang terdiri dari 5 orang sudah berbaris rapi. Ada penata rambut, penata rias,
dan desainer busana. Di tengah ruangan, terpajang sebuah gaun yang membuat napas Anjani tercekat. Gaun itu berwarna emas champagne, terbuat dari sutra kualitas terbaik yang jatuh dengan lembut. Payet-payet kristal Swarovski dijahit tangan di sepanjang garis leher dan punggung, berkilauan tertimpa cahaya lampu. Elegan, mewah, namun tidak norak. Sebuah mahakarya. "Mari kita mulai, Bu Anjani," kata ketua tim stylist. Proses itu memakan waktu 3 jam. Anjani didudukan di kursi empuk menghadap cermin besar. Wajahnya dibersihkan, dipijat, lalu mulai dilukis dengan kosmetik kelas atas. Rambutnya yang biasanya kusam karena asap dapur, kini diberi vitamin, di-blow, dan ditata dengan gaya updo modern yang menyisakan sedikit helai rambut ikal di sisi wajahnya, memberikan kesan anggun dan romantis. Tidak ada lagi Anjani yang bau bawang. Yang ada adalah wangi parfum Dior edisi terbatas yang lembut namun berkarakter. "Sudah selesai. Silakan buka mata Anda, Ibu," kata sang penata rias. Anjani membuka matanya perlahan. Ia ternganga menatap pantulan di cermin. Wanita di sana tampak asing, namun sorot matanya sangat ia kenali. Wanita itu cantik, berkelas, dan memancarkan aura kekuatan yang selama ini terpendam. Kulitnya tampak bercahaya, tulang pipinya tegas, dan bibirnya yang dipulas lipstik warna merlot tampak penuh percaya diri. "Ini aku," bisik Anjani tak percaya. Tangannya menyentuh pipinya sendiri. "Ini adalah Anda yang sebenarnya, Mbak," kata Sari dengan mata berkaca-kaca. "Sekarang, waktunya pakai gaunnya." Setelah gaun emas itu membalut tubuhnya dengan pas, Anjani terlihat seperti seorang dewi yang turun dari kayangan. Sari memasangkan set perhiasan berlian, kalung, anting, dan gelang, yang dipinjamkan oleh merek perhiasan ternama khusus untuk acara ini. Nilai perhiasan itu saja bisa untuk membeli perumahan tempat Damar tinggal. Tiba-tiba, bel pintu suite berbunyi. Sari bergegas membukanya. Adrian masuk. Langkah pria itu terhenti seketika saat melihat Anjani berdiri di dekat jendela besar yang menampakkan pemandangan kota Jakarta di waktu senja. Adrian terpaku. Mulutnya sedikit terbuka, kehabisan kata-kata. Ia sudah sering melihat aktris cantik, model papan atas, tapi pesona Anjani berbeda. Ada kedalaman, ada cerita, ada keanggunan yang tidak dibuat-buat. "Wow." Hanya satu kata itu yang keluar dari mulut Adrian. Anjani berbalik, tersenyum malu-malu namun tatapannya berani. "Bagaimana, Pak Adrian? Apakah saya sudah pantas berjalan di karpet merah Anda?" Adrian tersadar dari keterpanaannya. Ia berjalan mendekat, tatapannya penuh kekaguman yang tulus. Ia mengulurkan tangannya, seperti seorang pangeran yang mengajak berdansa. "Anjani, Anda tidak hanya pantas. Anda akan memiliki karpet merah itu. Malam ini bukan tentang film saya, tapi tentang Anda. Anda terlihat luar biasa menakjubkan." Wajah Anjani merona merah, tersamar oleh blush on yang sempurna. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena sensasi dihargai yang sudah lama hilang dari hidupnya. Damar tidak pernah memandangnya seperti ini, bahkan saat mereka baru menikah sekalipun. "Terima kasih, Adrian," ucap Anjani lembut, menyambut uluran tangan pria itu. Tangannya yang halus, yang biasanya memegang sutil penggorengan, kini menggenggam tangan seorang produser film ternama. "Mobil sudah siap di lobi. Limusin khusus untuk Ratu Pena," kata Adrian. "Apakah Anda siap untuk menunjukkan kepada dunia, dan kepada suami Anda, siapa Anda sebenarnya?" Anjani mengangguk mantap. Bayangan wajah Damar yang menghinanya tadi pagi melintas sejenak, lalu hancur berkeping-keping digantikan oleh rasa percaya diri yang membuncah. "Sangat siap. Ayo kita buat mereka tidak bisa berkedip," jawab Anjani. Mereka berjalan keluar dari suite itu, meninggalkan masa lalu Anjani yang kelam di belakang. Di bawah sana, Damar dan Bella mungkin sedang berdesak-desakan dengan mobil cicilan mereka menuju gedung teater, tidak menyadari bahwa badai bernama Anjani sedang bergerak menuju ke arah yang sama dengan kekuatan penuh. Malam itu, halaman depan gedung teater termegah di Jakarta telah berubah menjadi lautan manusia dan cahaya. Lampu-lampu sorot raksasa menembus langit malam, menciptakan pilar-pilar cahaya yang menari-nari, menandakan bahwa sebuah perhelatan akbar sedang berlangsung.
Karpet merah berbahan bludru tebal terhampar panjang dari area penurunan penumpang mobil hingga ke pintu masuk lobi utama, diapit oleh pagar pembatas bludru emas. Ratusan wartawan dari berbagai media cetak, elektronik, dan digital berdesak-desakan di belakang garis pembatas. Kamera-kamera canggih mereka siap membidik setiap detik, sementara lampu kilat terus menyala sambung-menyambung seperti kembang api darat. Di tengah hiruk-pikuk kemewahan itu, sebuah mobil sedan buatan Jepang berwarna silver perlahan merayap antre menuju lobi. Mobil itu milik Damar. Meski mobil itu tergolong baru dan bersih karena baru saja dicuci di tempat pencucian mobil pinggir jalan tadi sore, namun jika dibandingkan dengan deretan mobil mewah buatan Eropa yang mengantre di depannya, kendaraan Damar terlihat sangat biasa, seperti butiran pasir di antara bebatuan permata. Di dalam mobil, Damar terus-menerus merapikan rambutnya lewat kaca spion tengah. Ia merasa sangat tampan dan percaya diri malam ini. Jas hitam yang ia kenakan memang bukan buatan perancang busana ternama, hanya barang diskon dari pusat perbelanjaan, tetapi Damar merasa ia terlihat seperti eksekutif muda yang sukses. Di sampingnya, Bella sibuk memoles ulang lipstiknya agar terlihat sempurna. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna biru tua dengan belahan dada rendah yang cukup berani, memamerkan kulit putihnya. "Mas, lihat deh di depan itu. Kayaknya mobil artis terkenal. Wartawannya banyak banget," celoteh Bella dengan nada antusias, matanya berbinar menatap kerumunan. "Tenang saja, Bel. Nanti pas kita turun, kita jalan pelan-pelan." Tebar senyum. Siapa tahu ada wartawan yang salah kira kita artis baru terus memotret kita. "Lumayan buat stok foto Instagram," jawab Damar dengan nada sombong yang kental. Ia benar-benar merasa dirinya adalah bagian dari kaum elit malam ini, melupakan fakta bahwa undangan di saku jasnya hanyalah undangan kelas bawah. Akhirnya giliran mobil mereka berhenti di depan lobi. Seorang petugas valet membuka pintu mobil. Damar turun dengan gaya yang dibuat-buat, seolah ia sudah terbiasa dengan pelayanan seperti ini. Ia segera memutar untuk membukakan pintu bagi Bella, ingin terlihat romantis di depan umum. Bella turun dengan anggun, mengibaskan rambut panjangnya, dan langsung menggandeng lengan Damar erat-erat. Mereka mulai melangkah di atas karpet merah. Damar membusungkan dadanya, dagunya diangkat tinggi. Ia menyunggingkan senyum lebar ke arah kerumunan wartawan di sisi kanan dan kiri. Bella pun melakukan hal yang sama, ia melambaikan tangan kecil seolah menyapa penggemar, padahal tidak ada satupun orang di sana yang mengenalinya. Namun, kenyataan pahit langsung menampar ego mereka. Para wartawan itu tampak bosan saat melihat Damar dan Bella lewat. Beberapa fotografer bahkan menurunkan kamera mereka, memilih untuk mengecek hasil foto sebelumnya atau mengobrol dengan rekan di sebelahnya. Tidak ada kilatan lampu blitz yang menyilaukan mata seperti yang Damar bayangkan. Tidak ada teriakan, "Mas, sini lihat sini," atau "Mbak, senyum sedikit." Mereka berjalan dalam kesepian, di tengah keramaian. Damar dan Bella hanyalah dua orang asing tak dikenal yang numpang lewat di pesta para raja. "Kok sepi sih, Mas? Nggak ada yang fotoin kita," bisik Bella dengan nada kecewa, bibirnya cemberut. "Ah, mungkin mereka lagi istirahat atau ganti baterai. Atau mungkin mereka tidak tahu siapa aku. Dasar wartawan amatir, tidak tahu mana manajer perusahaan Bonafide," dalih Damar, berusaha menutupi rasa malunya. Ia tetap memaksa tersenyum kaku, mempercepat langkahnya agar segera sampai di ujung karpet merah dan masuk ke dalam gedung. Tepat ketika Damar dan Bella hampir mencapai pintu masuk lobi, tiba-tiba suasana berubah drastis. Terdengar suara riuh rendah yang berubah menjadi teriakan histeris dari arah pintu gerbang depan. Para wartawan yang tadinya santai tiba-tiba kembali siaga, sikut-sikutan berebut posisi terbaik. Petugas keamanan terlihat lebih tegang dan membentuk barikade manusia yang lebih rapat. Sebuah limusin panjang berwarna hitam mengkilap, dengan plat nomor khusus B1 Ratu, meluncur perlahan membelah kerumunan. Aura kemewahan dan misteri begitu kuat memancar dari kendaraan itu. Semua mata tertuju ke sana. Damar dan Bella yang penasaran menghentikan langkah mereka di dekat pintu masuk. Mereka menoleh ke belakang, ingin tahu siapa gerangan tamu VVIP yang datang dengan begitu megahnya. "Pasti itu bintang utamanya, Mas. Atau mungkin sutradaranya," tebak Bella, menjinjitkan kakinya agar bisa melihat lebih jelas. Mobil limusin itu berhenti tepat di titik utama karpet merah.
Supir berseragam lengkap turun dan dengan sigap membuka pintu penumpang belakang. Sosok pertama yang keluar adalah seorang pria tampan dengan setelan jas tuxedo hitam yang sangat pas di tubuh atletisnya. Wajahnya tegas dan berwibawa. Itu Adrian Kusuma, produser filmnya. Ganteng banget aslinya. Pekik beberapa wartawan wanita di dekat Damar. Damar mendengus iri melihat ketampanan dan kekayaan pria itu. Namun, Adrian tidak langsung berjalan. Ia berbalik badan, mengulurkan tangannya ke dalam mobil, seolah sedang menjemput seorang putri raja. Suasana hening sejenak, semua menahan napas. Sebuah kaki jenjang yang dibalut sepatu hak tinggi bertahta kristal menapak keluar. Diikuti oleh gaun sutra berwarna emas yang berkilauan tertimpa cahaya lampu. Dan akhirnya, sosok wanita itu keluar sepenuhnya. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Wanita itu berdiri tegak di samping Adrian. Ia begitu cantik, begitu anggun, dan begitu memukau. Rambutnya ditata rapi menyisakan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian yang kilaunya menyakitkan mata saking indahnya. Wajahnya dipoles riasan sempurna yang menonjolkan fitur wajah aslinya yang manis namun tegas. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh misteri dan kewibawaan. Ratusan lampu kilat meledak bersamaan. Ceklek ceklek ceklek. Cahaya putih menyilaukan membanjiri area itu tanpa henti. Teriakan wartawan menggema memanggil-manggil. Itu siapa? Aktris baru? Cantik sekali. Anggun banget. Lihat gaunnya. Itu pasti karya desainer internasional. Di kejauhan, di dekat pintu masuk, Damar dan Bella menyipitkan mata mereka karena silau. Jarak mereka sekitar 20 meter dari posisi limusin itu, namun layar besar Videotron di sisi gedung menayangkan siaran langsung dari karpet merah secara close-up. Wajah wanita itu terpampang jelas di layar raksasa. Mata Bella membelalak lebar. Ia mencengkeram lengan jas Damar dengan kuku-kukunya yang panjang. Mas Damar, lihat layar itu. Kok wanita itu mirip banget sama istrimu? Mirip Mbak Anjani? Damar menoleh ke layar raksasa, lalu menoleh lagi ke arah sosok wanita berbaju emas di kejauhan itu. Jantungnya sempat berhenti berdetak sedetik karena kemiripan itu. Bentuk wajahnya, matanya, hidungnya sangat mirip Anjani. Tapi sedetik kemudian, logika Damar yang angkuh menolak keras fakta itu. Ia tertawa, tawa yang terdengar sumbang dan dipaksakan. Kamu ini bicara apa sih, Bel? Ngawur kamu? Cemooh Damar sambil geleng-geleng kepala. Anjani? Istriku yang kucel itu? Yang badannya bau bawang dan rambutnya selalu lepek? Mana mungkin dia ada di sini, naik limusin, pakai berlian. Itu mustahil. Ibarat bumi sama langit, Bel. Anjani itu level pasar tradisional becek. Wanita di sana itu level bidadari kayangan. Tapi Mas, mirip banget. Bella masih ragu. Matanya tidak bisa lepas dari sosok Anjani di layar. Banyak orang di dunia ini yang wajahnya mirip, Bel. Namanya pelanduk dua serupa. Lagi pula, tadi pagi kamu lihat sendiri kan Anjani masih pakai daster bolong di rumah? Dia itu paling sekarang lagi nangis di pojokan kamar atau tidur meluk guling. Sudah jangan halu. Ayo masuk, aku jadi haus lihat orang kaya pamer. Ajak Damar, menarik tangan Bella dengan kasar. Mereka pun masuk ke dalam gedung, meninggalkan Anjani yang sedang berjalan dengan langkah pasti di karpet merah, digandeng oleh Adrian. Damar memilih untuk buta. Kesombongannya telah menutup matanya dari kebenaran yang sebenarnya sudah telanjang di depan mata. Ia tidak sadar bahwa, bidadari kayangan, yang baru saja ia puji itu adalah wanita yang sama yang ia hina, bau bawang, setiap hari. Anjani, di sisi lain, sempat melirik ke arah pintu masuk. Ia melihat punggung suaminya yang menghilang di balik pintu kaca. Senyumnya semakin lebar. Kau melihat sesuatu, Anjani? Tanya Adrian pelan di sampingnya. Hanya melihat masa lalu yang sebentar lagi akan aku tinggalkan, Adrian. Ayo, panggung sudah menunggu. Jawab Anjani mantap, melangkah semakin percaya diri menghadapi sorot kamera yang memuja kecantikannya. Aula utama gedung teater itu sangat megah. Langit-langitnya tinggi dihiasi lampu kristal. Dindingnya dilapisi peredam suara berwarna merah marun yang elegan, dan ribuan kursi teater tersusun rapi berundak ke atas.
Udara di dalam ruangan terasa sangat dingin karena pendingin ruangan yang disetel maksimal, kontras dengan udara Jakarta di luar. Damar dan Bella berjalan mencari tempat duduk mereka. Damar dengan percaya diri memimpin jalan menuju deretan kursi depan, mengira bahwa sebagai sponsor, ia akan mendapatkan tempat yang strategis. Namun, ketika ia menunjukkan tiketnya kepada petugas pengarah, wajahnya langsung masam. "Maaf, Pak. Tiket Bapak untuk seat G45 dan G46. Itu ada di barisan tengah, agak ke belakang dan di sayap kiri. Silakan naik tangga sebelah sana," ujar petugas itu sopan namun tegas. Damar mendengus kesal. "CK, masa perusahaan sebesar tempat kerjaku dikasih kursi belakang? Tidak profesional sekali panitianya," gerutunya pelan agar tidak didengar petugas. Dengan langkah kesal, Damar dan Bella akhirnya menemukan kursi mereka. Pemandangan ke panggung cukup jauh. Mereka harus melihat ke bawah dengan sudut yang cukup curam. Di sekeliling mereka duduk orang-orang yang penampilannya biasa saja, mungkin staf-staf dari sponsor kecil lainnya. Jauh berbeda dengan barisan VVIP di paling depan yang diisi oleh selebriti, pejabat, dan orang-orang penting yang duduk di sofa empuk dengan meja kecil berisi minuman. "Jauh banget, Mas. Kelihatan kecil orangnya nanti," keluh Bella sambil mengipas-ngipas wajahnya, meski ruangan itu dingin. "Sudahlah, yang penting kita ada di sini. Nanti pas after party kita bisa turun dan berbaur," jawab Damar menenangkan, meski hatinya dongkol. Lampu ruangan perlahan meredup. Musik orkestra yang megah mulai beralun, menandakan acara dimulai. Seorang pembawa acara wanita yang terkenal muncul di panggung, membuka acara dengan semangat. Sambutan demi sambutan berlalu, mulai dari sutradara hingga perwakilan rumah produksi. Damar hanya mendengarkan setengah hati, ia sibuk memotret suasana panggung yang jauh itu untuk dipamerkan di grup WhatsApp kantornya. Hingga akhirnya, tiba pada puncak acara yang paling ditunggu-tunggu. Hadirin sekalian, suara MC menggema memenuhi ruangan, nadanya penuh misteri dan antusiasme. Film Cinta Sang Ratu diadaptasi dari novel fenomenal yang telah terjual jutaan kopi. Selama bertahun-tahun, penulisnya memilih untuk tetap anonim, membiarkan karyanya berbicara sendiri. Publik mengenalnya dengan nama pena, Ratu Pena. Banyak spekulasi beredar tentang siapa sosok jenius di balik kisah yang menguras air mata ini. Suasana di dalam teater menjadi hening. Semua orang penasaran. Damar pun menegakkan duduknya, ikut penasaran. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Ratu Pena berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk membuka tirai misteri itu. Beliau mendedikasikan kehadirannya untuk peluncuran film ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, penulis asli novel Cinta Sang Ratu. Lampu sorot utama, spotlight, yang terang benderang menyapu ruangan gelap itu, bergerak cepat dari panggung ke arah barisan penonton VVIP di barisan paling depan. Musik drum roll bergemuruh menegangkan. Lampu sorot itu berhenti tepat di sebuah kursi di barisan paling depan tengah. Di sana, seorang wanita dengan gaun emas bangkit berdiri dengan anggun. Cahaya lampu membuat gaunnya bersinar seperti matahari di tengah kegelapan. Ia menoleh sebentar ke arah Adrian di sebelahnya yang memberikan anggukan semangat, lalu wanita itu melangkah menuju tangga panggung. Kamera langsung menyorot wajah wanita itu secara close-up dan menampilkannya di layar raksasa di belakang panggung yang ukurannya sebesar lapangan badminton. Wajah itu terpampang sangat jelas. Setiap detail kecantikannya terlihat nyata. Di kursi barisan G, Damar yang sedang memegang gelas minuman gratis yang dibagikan panitia, membeku seketika. Matanya terbelalak hingga nyaris keluar. Mulutnya menganga lebar. "Aan, Anjani," suaranya tercekat di tenggorokan. Di layar raksasa itu, jelas sekali itu adalah wajah Anjani. Istrinya. Istri yang ia tinggalkan di rumah. Istri yang ia hina bau bawang. Tidak mungkin salah. Tahi lalat kecil di bawah telinganya, bentuk matanya, senyumnya. Itu Anjani. Gelas kaca di tangan Damar terlepas begitu saja. Prang. Gelas itu pecah berkeping-keping di lantai beton di bawah kakinya, menumpahkan isinya ke sepatu mahal Bella. Namun Bella bahkan tidak berteriak marah. Bella juga sama syoknya. Wajah Bella pucat pasi seperti melihat hantu. "Mas, itu beneran Mbak Anjani, Mas?"
desis Bella dengan suara gemetar ketakutan. Kamu bilang dia di rumah. Kamu bilang dia kucel. Kenapa dia ada di sana? Kenapa dia dipanggil Ratu Pena? Damar tidak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Pikirannya kacau balau. Ratu Pena? Penulis novel miliaran rupiah itu? Istrinya? Selama ini ia menghina istrinya tidak menghasilkan uang, padahal istrinya adalah mesin uang yang sesungguhnya. Di atas panggung, Anjani menerima mikrofon dari MC. Ia berdiri tegak di tengah panggung, menatap ribuan penonton yang bertepuk tangan riuh. Tatapannya kemudian terarah tajam ke area tempat duduk Damar, seolah ia bisa melihat suaminya di kegelapan sana. Selamat malam semuanya, sapa Anjani. Suaranya lembut namun tegas, terdengar merdu melalui sound system yang canggih. Nama saya Anjani. Sayalah orang yang menulis kisah ini di sela-sela kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga. Tepuk tangan kembali membahana. Anjani menunggu sejenak hingga suasana tenang. Banyak orang bertanya, dari mana inspirasi saya berasal? Lanjut Anjani, matanya berkaca-kaca namun ia tetap tersenyum kuat. Karya ini lahir dari kesabaran. Kesabaran menghadapi orang-orang yang hanya menilai sebuah buku dari sampulnya yang usang, tanpa mau membaca isinya yang berharga. Anjani menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan kalimat yang menohok. Karya ini juga saya dedikasikan untuk semua wanita di luar sana yang mungkin sering direndahkan. Yang dianggap tidak berharga hanya karena tubuh mereka berbau bumbu dapur demi melayani keluarga. Ketahuilah, bahwa aroma bawang di tubuh seorang istri adalah aroma pengorbanan yang suci. Jangan pernah biarkan siapapun membuat kalian merasa kecil, hanya karena kalian tidak terlihat berkilauan setiap hari. Karena berlian tetaplah berlian, meskipun ia terbungkus debu. Kalimat itu disambut dengan tepuk tangan sambil berdiri, standing ovation, oleh seluruh hadirin. Adrian di barisan depan bertepuk tangan paling keras dengan mata berbinar bangga. Banyak penonton wanita yang terharu dan menyeka air mata mereka. Pidato itu begitu tulus dan menyentuh. Sementara itu, di kursi barisan G, Damar merasa seperti ditampar ribuan kali secara bolak-balik. Setiap kata yang diucapkan Anjani adalah belati yang menikam jantungnya. Aroma bawang, menilai buku dari sampulnya. Itu adalah kata-kata Damar sendiri. Anjani menggunakan penghinaannya sebagai senjata untuk mempermalukannya di depan ribuan orang. Damar merasa kursi tempat ia duduk menyempit dan mencekik lehernya. Ia ingin menghilang. Ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan bercampur aduk menjadi satu. Kita harus pergi, Mas, bisik Bella panik, menarik lengan Damar. Kalau dia lihat kita, habislah kita. Dia orang kaya beneran, Mas, dia bisa hancurin kita. Namun Damar tidak bisa bergerak. Kakinya lemas seperti jeli. Ia hanya bisa menatap sosok istrinya yang bercahaya di panggung, sosok yang selama 5 tahun ini ia sia-siakan, dan kini sosok itu tampak begitu jauh, tak terjangkau, dan tak tersentuh lagi oleh tangan kotornya. Anjani telah berubah menjadi ratu, dan Damar sadar, ia hanyalah rakyat jelata yang durhaka. Suasana di dalam aula teater masih bergemuruh oleh tepuk tangan saat Anjani turun dari panggung. Ia tidak kembali ke tempat duduk penonton biasa, melainkan diarahkan oleh beberapa pengawal berbadan tegap menuju area VVIP di belakang panggung, backstage. Di sana, sebuah pesta perayaan kecil namun mewah, after party, sudah disiapkan khusus untuk para tamu undangan kelas atas, investor film, dan kru inti. Di kursi barisan G yang sempit di bagian belakang, Damar masih duduk terpaku dengan wajah pucat pasi. Pecahan gelas di kakinya sudah dibersihkan oleh petugas kebersihan dengan tatapan kesal, namun Damar tidak peduli. Pikirannya carut-marut. Fakta bahwa istri yang selama ini ia rendahkan adalah sosok Ratu Pena yang diagung-agungkan malam ini, benar-benar menghantam logika dan harga dirinya. Mas Damar, sadar dong. Bella mengguncang bahu Damar dengan kasar. Wajah cantik wanita itu kini dipenuhi kepanikan. Kita harus ngapain sekarang? Kalau dia beneran kaya raya, bisa-bisa dia nuntut kita, Mas. Atau lebih parah, dia bisa bikin karir kamu hancur kalau dia ngadu ke bos kamu. Ucapan Bella menyadarkan Damar. Benar. Karir, uang, status.
Itu yang paling penting bagi Damar. Otak liciknya mulai berputar cepat, mencari celah di tengah kepanikan. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalanya. Senyum miring yang dipaksakan perlahan terbit di bibirnya yang gemetar. "Tenang, Bel. Tenang," kata Damar, mencoba terdengar yakin meski suaranya serak. "Kamu lupa? Aku ini masih suami sahnya. Di mata hukum dan agama, harta istri adalah harta suami juga. Kalau Anjani sukses, berarti aku juga berhak atas kesuksesan itu. Dia tidak mungkin tega menghancurkan suaminya sendiri di depan umum. Anjani itu wanita bodoh yang penurut. Tadi di panggung dia cuma akting sok kuat saja." Damar berdiri, merapikan jas murahannya yang sedikit kusut. Ia menyisir rambutnya ke belakang dengan jari. Kepercayaan dirinya yang tidak berdasar kembali muncul. Ia merasa bisa memanipulasi Anjani lagi seperti yang biasa ia lakukan di rumah. "Ayo, kita ke belakang panggung. Aku harus bicara sama dia sebelum dia dipengaruhi oleh produser ganteng itu," ajak Damar, menarik tangan Bella. "Tapi Mas, di sana penjagaannya ketat." Ragu Bella. "Ah, aku suaminya. Siapa yang berani melarang suami menemui istrinya?" Damar menyeret Bella menuruni tangga tribun dengan langkah tergesa-gesa, mengabaikan tatapan heran orang-orang di sekitar mereka. Mereka sampai di pintu akses menuju area VVIP. 2 orang petugas keamanan berbadan besar dengan setelan safari hitam langsung menghadang langkah mereka. "Maaf, Pak, Bu. Area ini khusus untuk tamu dengan gelang akses VVIP. Silakan kembali ke area foyer depan," ucap salah satu petugas dengan tegas, matanya meneliti penampilan Damar yang tidak meyakinkan. "Minggir kalian. Saya ini suami dari bintang utama acara ini. Saya suami Anjani, alias Ratu Pena," bentak Damar dengan suara lantang, sengaja memancing perhatian. "Istri saya ada di dalam, dan saya mau bertemu dia sekarang juga." Para petugas itu saling pandang dengan ragu. Keributan yang dibuat Damar mulai menarik perhatian beberapa tamu penting yang sedang memegang gelas koktail di dekat pintu masuk. "Maaf, Pak. Tidak ada instruksi dari Ibu Anjani mengenai kedatangan suami. Daftar tamu VVIP di tangan saya juga tidak mencantumkan nama Bapak," jawab petugas itu tetap tenang namun waspada. "Ini pasti salah paham. Panggilkan dia. Bilang Mas Damar ada di sini. Dia pasti langsung lari menyambut saya." Damar semakin ngotot. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Bella di sebelahnya mulai menutupi wajah dengan tas tangannya, merasa malu menjadi tontonan. Tiba-tiba, pintu kaca tebal di belakang petugas keamanan terbuka. Suara musik jazz yang elegan dari dalam ruangan terdengar mengalun keluar. Adrian muncul dari balik pintu, didampingi oleh Anjani yang masih mengenakan gaun emasnya yang memukau. Di belakang mereka, berdiri 2 orang pria berpakaian sipil namun dengan aura otoritas yang kuat, seperti polisi. "Ada keributan apa ini?" tanya Adrian dengan suara baritonnya yang tenang namun mengintimidasi. Tatapannya dingin saat mendarat pada sosok Damar dan Bella. Melihat Anjani keluar, Damar langsung mengubah ekspresinya 180 derajat. Wajah garangnya lenyap, digantikan dengan ekspresi memelas yang penuh kepalsuan. Ia mencoba menerobos penjagaan, namun petugas menahannya dengan kuat. "Sayang, Anjani, istriku tercinta," seru Damar dengan nada yang dibuat semanis mungkin. "Masya Allah, kamu cantik sekali malam ini, Dek. Mas bangga sama kamu. Mas tahu kamu pasti berhasil. Kenapa tidak bilang dari awal kalau kamu Ratu Pena? Mas pasti akan dukung kamu habis-habisan." Anjani menatap suaminya itu dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa takut. Ia melihat Damar bukan sebagai suami, melainkan sebagai orang asing yang menyedihkan. Seorang badut yang sedang berusaha melucu di saat pertunjukan sudah selesai. "Dukung?" Anjani mengulang kata itu dengan nada datar, namun tajam. "Dukungan seperti apa, Mas? Seperti menghina masakanku bau bawang? Atau seperti menyebutku kucel dan menyuruhku sembunyi di dapur saat kamu membawa selingkuhanmu ini ke rumah kita?" Wajah Damar pucat seketika. Ia tidak menyangka Anjani akan berani bicara sefrontal itu di depan Adrian dan orang banyak. Bella yang berdiri di samping Damar semakin menciut, berusaha melepaskan genggaman tangan Damar tapi dicengkeram kuat oleh pria itu. "Itu kan cuma bercanda,"
sayang. Mas cuma mau memotivasi kamu supaya berdandan. Elak Damar gugup, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Sudahlah, jangan bahas masalah rumah tangga di sini. Malu dilihat orang. Ayo kita pulang. Kita bicara di rumah. Oh ya, kenalkan ini Adrian ya, Pak Produser. Terima kasih sudah menjaga istri saya. Sekarang biar saya yang ambil alih. Damar mengulurkan tangannya ke arah Adrian dengan gaya sok akrab, berharap bisa menjabat tangan orang penting itu dan menyelamatkan mukanya. Namun, Adrian sama sekali tidak menyambut uluran tangan itu. Pria itu justru memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana dengan santai, menatap Damar dengan tatapan merendahkan. Simpan tangan kotor Anda, Pak Damar, ucap Adrian dingin. Saya tidak berjabat tangan dengan pencuri. Apa? Pencuri? Jaga mulut Anda ya. Saya ini manajer terhormat. Damar naik pitam, merasa harga dirinya diinjak-injak. Adrian tersenyum tipis, lalu memberi isyarat pada salah satu pria berpakaian sipil di belakangnya. Pria itu maju, mengeluarkan sebuah map merah dan membukanya di hadapan Damar. Pak Damar Santoso, kata Adrian, suaranya menggelegar di lorong itu. Mungkin Anda tidak tahu, atau terlalu bodoh untuk mencari tahu. Perusahaan tempat Anda bekerja, PT Sinergi Abadi, bulan lalu baru saja diakuisisi mayoritas sahamnya oleh perusahaan induk milik keluarga saya. Jadi secara teknis, saya adalah pemilik perusahaan tempat Anda mencari nafkah. Lutut Damar terasa lemas seketika. Ia mundur selangkah, hampir menabrak Bella. Dan sebagai pemilik baru, lanjut Adrian, mengambil selembar kertas dari map itu, saya memerintahkan audit internal menyeluruh minggu lalu. Hasilnya sangat menarik. Ditemukan aliran dana mencurigakan sebesar 500 juta rupiah dari anggaran pemasaran yang masuk ke rekening pribadi Anda, lalu ditransfer lagi ke butik tas mewah dan showroom mobil bekas. Adrian melempar kertas bukti transfer itu ke wajah Damar. Kertas-kertas itu berhamburan jatuh ke lantai, memperlihatkan bukti transaksi yang jelas. 500 juta rupiah uang perusahaan. Anda gelapkan untuk membelikan tas Hermes palsu dan uang muka mobil untuk wanita di sebelah Anda ini, tunjuk Adrian pada Bella. Bella terpekik kaget. Apa? Tas itu palsu? Teriak Bella spontan, lebih peduli pada tasnya daripada nasib Damar. Kamu bilang itu asli seharga 300 juta. Mas, dasar penipu. Damar tidak sempat mempedulikan protes Bella. Ia menatap Adrian dengan pandangan horor. Pak Adrian, ini bisa dijelaskan. Saya bisa ganti uangnya. Tolong jangan. Terlambat, potong Adrian tegas. Surat pemecatan Anda sudah ditandatangani sore ini. Dan karena ini tindakan pidana penggelapan dalam jabatan, saya sudah menyerahkan buktinya ke pihak berwajib. Dua pria berpakaian sipil itu maju. Salah satunya mengeluarkan borgol besi yang berkilau dingin. Saudara Damar Santoso, Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Anda berhak diam, namun segala perkataan Anda bisa digunakan di pengadilan. Bunyi klik dari borgol yang mengunci pergelangan tangan Damar terdengar sangat nyaring di keheningan lorong itu. Damar meronta, menangis seperti anak kecil. Anjani, Anjani tolong aku. Aku suamimu. Jangan biarkan mereka bawa aku. Bayarkan hutangku, Anjani. Uangmu kan banyak. 2 miliar kan? Tolong bayarkan 500 juta saja. Aku janji akan jadi suami yang baik. Aku akan cium kakimu. Damar berteriak histeris, memohon-mohon pada istrinya. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang menyedihkan. Anjani melangkah maju satu langkah. Ia menatap Damar yang kini berlutut di lantai dengan tangan terborgol. Tatapan Anjani tidak lagi berisi kemarahan, hanya rasa kasihan yang mendalam. Uangku memang banyak, Mas. Sangat banyak, ucap Anjani pelan, namun setiap katanya terdengar jelas. Tapi, 1 rupiah pun tidak sudi aku keluarkan untuk menebus laki-laki yang tidak tahu cara menghargai wanita. Uang itu hasil kerja keras si, bau bawang, ini. Kamu tidak berhak menikmatinya. Nikmatilah hasil perbuatanmu sendiri. Anjani kemudian menoleh ke arah Bella yang berdiri mematung dengan wajah pucat. Dan kamu, Bella, kata Anjani lembut. Ambil saja dia. Kalian pasangan yang serasi. Sama-sama palsu.
Bella menatap Damar dengan jijik. Mengetahui Damar sudah dipecat, miskin, punya hutang, dan akan masuk penjara, topeng manis Bella langsung runtuh seketika. Ambil? Ogah banget. Sembur Bella kasar. Ia meludahi sepatu Damar. Cih, kirain kamu orang kaya beneran, Mas. Ternyata cuma manajer korup yang beliin aku barang palsu. Nyesel aku mau jalan sama kamu. Dasar kere. Jangan pernah hubungi aku lagi. Bella memutar tubuhnya dan berlari pergi meninggalkan tempat itu secepat kilat, takut ikut terseret masalah hukum. Damar menatap kepergian Bella dengan tatapan kosong. Wanita yang ia banggakan, yang demi dia ia rela menghina istrinya dan mencuri uang kantor, meninggalkannya begitu saja di detik pertama ia jatuh. Bawa dia, perintah Adrian pada polisi. Damar diseret pergi oleh polisi, teriakannya yang memanggil-manggil nama Anjani semakin lama semakin pelan, dan akhirnya menghilang di telan pintu keluar. Anjani menghela napas panjang, seolah beban berat ribuan ton baru saja terangkat dari pundaknya. Bahunya yang tegang perlahan rileks. Adrian menyentuh bahu Anjani pelan. Kamu baik-baik saja? Anjani menoleh dan tersenyum tulus. Tidak pernah sebaik ini, Adrian. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang, ayo kembali ke pesta. Para tamu sudah menunggu ratu mereka. Ajak Adrian, menawarkan lengannya untuk digandeng. Anjani menyambut lengan itu dengan mantap. Ia melangkah kembali ke dalam cahaya pesta, meninggalkan kegelapan masa lalunya yang kini sedang menuju sel penjara yang dingin. Malam itu adalah malam kemenangan mutlak bagi Anjani. 1 tahun kemudian, matahari Jakarta bersinar terik, membakar aspal jalanan ibu kota yang macet dan berdebu. Di bawah kolong jembatan layang di daerah Jakarta Pusat, seorang pria kurus kering dengan pakaian compang-camping sedang duduk bersila di atas kardus bekas. Rambutnya panjang acak-acakan, kaku karena debu dan minyak, jenggotnya tumbuh liar tak terurus, dan kulitnya menghitam terbakar matahari. Aroma tubuhnya menyengat, campuran bau keringat yang tidak dibasuh berhari-hari dan bau sampah. Pria itu adalah Damar. Setahun yang lalu, ia adalah manajer yang sombong dengan setelan jas rapi dan mobil mengkilap. Kini, ia hanyalah satu dari sekian banyak gelandangan yang tidak dipedulikan orang. Setelah malam terkutuk di gedung teater itu, hidup Damar hancur lebur tanpa sisa. Ia divonis 2 tahun penjara. Karena kelakuan buruknya yang sering berkelahi di dalam sel, karena tidak terima diperlakukan kasar oleh narapidana lain, ia tidak mendapatkan remisi. Namun, ia dibebaskan bersyarat lebih awal karena penjara terlalu penuh, dengan catatan ia harus lapor diri. Keluar dari penjara, Damar tidak punya apa-apa. Rumahnya sudah disita ban karena cicilannya macet total. Harta bendanya habis dijual untuk membayar pengacara murah yang gagal membelanya. Tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan narapidana kasus penggelapan uang. Teman-temannya di kantor dulu memblokir nomornya. Bella, wanita itu dikabarkan sudah menikah dengan seorang duda kaya pemilik toko emas di luar kota. Perut Damar berbunyi keras. Ia belum makan sejak kemarin sore. Tadi pagi ia mencoba mengais sisa makanan di tong sampah restoran cepat saji, tapi diusir oleh satpam yang menyiramnya dengan air kotor. Damar berjalan tertatih-tatih menyusuri trotoar panas tanpa alas kaki. Kakinya kapalan dan penuh luka kecil. Ia berjalan menuju sebuah persimpangan lampu merah besar. Di sana biasanya ada pengemudi mobil yang baik hati memberikan uang receh. Saat ia sampai di perempatan, lampu merah menyala. Damar hendak melangkah ke tengah jalan untuk mengemis, namun matanya tertumbuk pada sebuah layar videotron raksasa yang menempel di dinding gedung pencakar langit di seberang jalan. Layar itu sedang menayangkan sebuah berita hiburan eksklusif secara langsung. Breaking news, pernikahan termewah tahun ini. Penulis novel terkaya, Ratu Pena, resmi dipersunting produser film Adrian Kusuma. Jantung Damar serasa berhenti berdetak. Ia terpaku di pinggir jalan, mengabaikan klakson kendaraan yang mulai bising. Matanya nanar menatap layar raksasa itu. Di layar, terlihat suasana pesta pernikahan outdoor yang sangat indah di sebuah resort mewah di Bali, dengan latar belakang matahari terbenam. Dekorasi bunga-bunga putih dan kristal memenuhi tempat itu. Dan di sana, di altar pernikahan, berdiri 2 sosok yang sangat ia kenal. Adrian terlihat gagah dengan setelan jas putih yang pas badan. Dan di sampingnya, Anjani.
Anjani terlihat begitu bahagia. Ia mengenakan gaun pengantin rancangan desainer internasional yang bertabur mutiara. Wajahnya bersinar, jauh lebih cantik daripada saat malam gala premier dulu. Tubuhnya terlihat lebih berisi dan sehat. Senyumnya, senyum itu adalah senyum paling lepas yang pernah Damar lihat. Senyum yang dulu pernah menjadi miliknya, namun ia matikan perlahan-lahan dengan sikap dinginnya. Kamera menyorot momen saat Adrian memasangkan cincin berlian di jari manis Anjani. Adrian menatap Anjani dengan tatapan memuja, tatapan penuh cinta yang tulus dan menghargai. Adrian kemudian mencium kening Anjani dengan lembut, dan Anjani meneteskan air mata bahagia. Saya sangat beruntung memiliki Anjani. Suara Adrian terdengar dari pengeras suara di Videotron itu, saat diwawancarai wartawan. Dia bukan hanya penulis yang hebat, tapi wanita dengan hati paling tulus yang pernah saya temui. Dia adalah inspirasi saya, mitra hidup saya, dan ratu di rumah tangga kami. Saya berjanji akan membahagiakan dia seumur hidup saya. Anjani tersenyum malu-malu dan membalas, Adrian menerima saya apa adanya. Dia mencintai saya saat saya bersinar di panggung, dan dia lebih mencintai saya saat saya sedang memasak di dapur dengan daster kesayangan saya. Bagi Adrian, bau bawang di tubuh istri adalah aroma cinta. Saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengannya. Damar merosot jatuh ke aspal trotoar yang panas. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Air mata panas meleleh di pipinya yang kotor, membuat jalur bersih di antara debu yang menempel. Kata-kata Anjani menembus relung hatinya yang paling dalam. Bagi Adrian, bau bawang di tubuh istri adalah aroma cinta. Damar menangis meraung-raung, tidak peduli orang-orang yang lewat menatapnya dengan jijik. Penyesalan yang datang terlambat itu menghimpit dadanya hingga sesak. Ia teringat betapa bodohnya ia dulu. Ia memiliki berlian di rumahnya, seorang istri yang setia, pintar, kaya raya, dan tulus mencintainya. Istri yang rela memasak rendang kesukaannya di hari ulang tahun pernikahan mereka. Dan ia membuang semua itu hanya demi sebuah gengsi semu dan wanita plastik bernama Bella. Sekarang, lihatlah nasibnya. Ia menjadi gelandangan yang kelaparan, dihina, dan sendirian. Sementara wanita yang ia sebut, kucel, dan bau bawang, kini hidup bagaikan di negeri dongeng, dinikahi oleh pria yang jauh lebih hebat darinya dalam segala hal. Maafkan aku, Anjani, maafkan aku. Racau Damar di sela tangisnya, memukul-mukul dadanya sendiri yang terasa sakit. Aku bodoh, aku bodoh. Tapi permintaan maaf itu hanya ditelan oleh bisingnya knalpot ibu kota. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang peduli. Anjani di layar kaca itu sedang melempar bunga tangan ke arah tamu undangan yang bersorak gembira, tertawa lepas dalam kebahagiaannya yang sempurna. Lampu lalu lintas berubah hijau. Kendaraan kembali menderu. Asap knalpot hitam menyembur ke wajah Damar, membuatnya terbatuk-batuk. Ia kembali meringkuk di pinggir jalan, memeluk lututnya yang gemetar karena lapar. Di layar Videotron, berita itu berakhir dan berganti dengan iklan sampo. Wajah bahagia Anjani menghilang, tapi bayangannya akan terus menghantui Damar seumur hidupnya. Damar sadar, hukuman terberatnya bukanlah penjara jeruji besi yang ia tinggali selama setahun kemarin, melainkan penjara penyesalan yang akan mengurungnya sampai mati. Melihat orang yang ia sia-siakan menjadi sangat bahagia tanpa dirinya adalah siksaan yang paling kejam. Dan di Bali, di bawah langit senja yang ungu kemerahan, Anjani menggenggam tangan Adrian erat-erat, menatap masa depan yang cerah. Ia telah memaafkan masa lalunya, bukan untuk Damar, tapi untuk kedamaian hatinya sendiri. Aroma bawang yang dulu menjadi simbol penghinaan, kini telah berubah menjadi aroma kemenangan dan kebahagiaan abadi. Tamat.